saya Pandi dari Tribun News. Makanya Bu, ini kan akhirnya berbasis aplikasi ya Bu, ya, berbasis digital gitu. Terus bagaimana Bu untuk desa-desa gitu atau kelurahan yang berada di wilayah 3T Bu, yang kesulitan akses internet, Bu, karena ini kan berbasis digital. Kemudian yang kedua terkait keamanan aplikasi ini Bu, karena kan saat ini sebelum-sebelumnya juga marak ya Bu, platform-platform pemerintah diretas, data dijual gitu. Bagaimana upaya Kemensos untuk menjaga ini Bu dari kebocoran data? Terima kasih Bu. Saya jawab yang pertama, yang kedua dulu. Mohon maaf sekali lagi, kami bukan sombong, bukan menyombongkan diri. Saya juga mohon maaf, saya ingin sampaikan kepada mungkin yang pengen menguji ini, menguji aplikasi ini. Saya mohon maaf karena di sini menyangkut data dan nasib orang yang tidak beruntung. Mungkin ini bukan sekedar data, tapi ini menyangkut nasib orang yang tidak beruntung. Karena itu saya mohon maaf sekali sebelum saya menjawab. Nah, kita sudah menyiapkan itu. Kita di dalam sistem IT kita sudah memiliki ISO 27001 tentang keamanan teknologi informasi. Kami setiap bulan, berapa bulan? Itu di audit terus. Jadi kami punya sistem keamanan untuk IT 27001. Sekali lagi, saya tidak bahwa kami sempurna, bukan. Kami tetap manusia, jauh dari kesempurnaan. Tapi saya ingin menyampaikan, ini sangat mempengaruhi nasib seseorang. Karena, mohon maaf, ini juga terkait bukan hanya penerima bantuan sosial, terkait juga penerima bantuan PBI, kesehatan. Artinya kalau ada apa-apa, kemudian itu artinya memang meskipun kami telah mencoba melakukan keamanan ini. Jadi kami punya ISO 9001 untuk mekanisme manajemen mutu, tapi kami juga punya ISO 27001 tentang keamanan teknologi informasi yang kami miliki. Sebagai manusia saya harus berusaha itu. Tapi sekali lagi kami tetap manusia. Seperti itu Mbak jawabannya. Nah yang kedua mungkin silakan Pak. Yang pertama, kalau kita melihat hari ini semua daerah sudah mengakses SISND kami, dan itu jadi sudah berbasiskan aplikasi semuanya. Kita juga bisa yang sangat ringan itu bisa di itu, dan semua sudah mengakses itu. Memang waktu Bu Risma masuk dulu masih 25, kurang dari 25% yang mengakses, yang melakukan perbaikan data. Sekarang perbaikan data sudah sekian puluh juta, dalam 50 juta, dan semuanya melalui proses IT base. Ya tentunya nanti kalau ada hal-hal tertentu yang luar biasa, pasti kita juga pemerintah nanti juga akan menangani ke sana. Tetapi secara normal itu sudah bisa diakses, dan hari ini sudah terakses semua. Itu aja. Dan untuk level desa itu kita gunakan mobile apps. Jadi artinya bisa digunakan handphone kita gunakan untuk itu. Jadi maksudnya bukan berarti kita harus punya punya peralatan yang lengkap. Ini kita bisa gunakan dengan mobile apps untuk mengirim data-data itu ke daerah. Dan itu akan kita pantau kemudian dari desa ke kabupaten atau kota, itu kami bisa mantau. Siapapun juga bisa mantau untuk proses ini. Seperti itu kira-kira. Ya memang ada jaringan yang susah gitu, tapi saya rasa ya saya sudah masuk beberapa tempat. Kalau hanya data tidak terlalu berat, saya pikir mereka bisa. Ini data ini nggak terlalu berat bebannya, karena di desa itu paling penerimanya berapa dan perubahan itu kecil sekali. Musyawarah desa, seperti itu kira-kira. Baik, ada lagi?
Terima kasih atas kesempatannya Bu, selamat pagi. Perkenalkan saya Widya Bu, jurnalis dari simbanews.com. Mohon izin Bu, tadi kan Ibu bercerita tentang launching musyawarah desa ini Bu. Mungkin Ibu bisa diceritakan, tadi kan Ibu agak lumayan menggebu-gebu ya. Kan ini soalnya ada saran dari BPKP dengan KPK dan sebagainya. Mungkin kemarin juga Ibu cerita tentang ada Satgasus juga. Mungkin ada sedikit temuan yang Ibu lihat di lapangan gitu. Jadi dari Satgasus itu menemukan ternyata nih ada ribuan nama yang memang ini gitu yang membuat Ibu semakin ini kan. Nah terus yang kedua terkait tadi satunya lagi lupa. Ya, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama itu memang kalau kami ada laporan temuan misalkan, ada laporan masyarakat kirim surat pengaduan ke kita, saya coba kalau itu masalah kasus gitu, saya mencoba melibatkan Satgasus yang dibentuk oleh Pak Kapolri itu rutin membantu bukan penyelesaian kasus, proses penyelenggaraan bansos, jadi sampai ke lapangan. Nah, di beberapa titik atau daerah itu ternyata ada yang memasukkan nama-nama itu hanya lewat lewat seseorang aja. Jadi orang itu seolah-olah dia berhak untuk dialah yang memasukkan itu. Dialah yang berhak, bahwa kadang-kadang digunakan juga untuk ngancam-ngancam. Kalau kamu nggak ini, kamu nggak dapat bansos. Ini gini. Nah, itu yang kita ingin hilangin di dalam proses ini. Dengan proses musyawarah desa yang tadi saya sampaikan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen tadi, maka insya Allah hal seperti ini tidak akan terjadi. Termasuk tadi salah satu saran itu dari BPKP Satgasus ya. Itu pendamping kami, jadi yang di bawah Kementerian Sosial tidak boleh menjadi operator pengelola data di daerah, tidak boleh. Itu sudah disampaikan. Nanti ini ada khusus di Kepmensos 73/2024 seperti itu.